Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning, selamat pagi, teman-teman Python Mania. Kita hari ini melanjutkan khataman Data Science, yang mana kita mempelajari buku Python Data Science Handbook, ya, karya Jack van der Plas. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita masuki episode yang ke-6, ya, episode yang ke-6. Underscore, shortcut, and previous output. Jadi shortcut garis bawah underscore dan keluaran output sebelumnya. Ya. The standard Python shell contains just one simple shortcut for accessing previous output. Shell Python standar itu hanya berisi satu shortcut saja sederhana, ya, yang mana fungsinya untuk mengakses output sebelumnya. Maka the variable underscore, a single underscore is keep it update with the previous output. This work in IPython as well. Ini ya, print garis bawah. Ini artinya dia menampilkan output yang sebelumnya, yaitu 1.0. Ya, kita lihat 8. Nah, 8 kan outputnya ini kan 1.0. Maka ketika di sini outputnya juga 1.0. But IPython takes this a bit further. You can use a double underscore to access the second to last output and a triple underscore to access the third to last output, skipping any comment with no output. Ya, jadi Python ternyata melangkah lebih jauh. Ya. Anda dapat menggunakan double underscore untuk mengakses output kedua dari akhir, dan a triple underscore untuk mengakses 3, ya. Jadi mengakses output yang ketiga dari terakhir, ya. Jadi mengakses output ketiga dari akhir. Wah, ini keren ini. Skipping any comment with no output. Jadi melewati any perintah, ya. Melewati perintah apapun yang tanpa output. Jadi dia itu yang penting ada outputnya berapa. Kalau ternyata di perintah-perintah sebelumnya itu ada output, yang dilewati sama dia. Yang penting outputnya, ya. Jadi menampilkan contoh print double, ini double score, ya, underscore itu dia mencetak line berarti output yang sebelumnya. Kalau kita lihat ini 1 outputnya, yang kedua kan 5 ini, ya kan, output. Jadi keluarannya, outnya. Nah, maka inilah yang ditampilkan kalau dia menulis. Dia juga bisa menggunakan 3 triple underscore. Ini bisa melihat nanti output yang ketiga dari bawah. Masya Allah, ya, keren IPython. IPython stop there, more than 3 underscore start to get a bit hard to count, and at point it easier to refer to the output by line number. Ya, IPython berhenti di sana. Ya, lebih dari 3 garis bawah mulai sedikit sulit untuk dihitung. Dan pada saat itu, ya, lebih mudah untuk merujuk ke output berdasarkan nomor baris. Jadi kita bisa melihat nomor output nomor baris berapa, output berapa, gitu ya. There is one more shortcut we should mention. However, a shorthand for out x is x underscore x, ya, EA, a single underscore followed by the line number. Jadi ternyata agar kita lebih mudahnya, ya, kita lihat output yang keberapa. Ya, misalkan in output 2, maka outnya ketemunya ini, ya kan. Jika underscore 2 ini sama, ya, out dengan X adalah line number baris keberapa, outnya yang keberapa, itu baru bisa nanti di sini, ya, out. Baik, itu out 2 atau garis bawah 2. Selanjutnya adalah suppressing output. Jadi tekanan, menekan output. Nah, ini apa ini menekan output, ya. Sometimes you make wish to suppress the output of a statement. This is perhaps most common with the plotting command that we'll explore in Capture 4. Jadi
Kadang-kadang Anda mungkin ingin menyembunyikan output dari suatu pernyataan. Nah, ini artinya menyembunyikan pernyataan, suppress ya. Ditekan maksudnya. This is perhaps ini mungkin paling umum dengan perintah plot yang akan kita bahas di bab 4. Or maybe in the command you're executing produce a result that you'd prefer not to store in your output story. Perhaps so that it can be deallocated when other references are removed. Ya, jadi atau mungkin perintah yang Anda jalankan itu menghasilkan hasil yang Anda tidak ingin simpan dalam riwayat output Anda. Bisa jadi mungkin agar dapat didealokasi ketika referensi lain dihapus. Ya, jadi kita nggak pengen dilihat lah. Maka cara termudah untuk menyembunyikan output dari suatu perintah adalah dengan menambahkan titik koma di akhir baris. Ya, caranya agar kita tidak bisa melihat, misalnya biar orang lain tuh nggak bisa melihat ya, output kita. Maka diberikanlah titik koma di akhir baris. Contoh in 14 medicine 2 plus med cost 2 gitu ya. Note that the result is computed silently and the output is neither displayed on the screen or stored in the output dictionary ya. Jadi kalau kita lihat di sini in 15 14 in out, misalnya kita pengen 14 in out, kita pengen lihat 14 ya, baris ke-14 in out, maka jawabannya false ya. Apakah adalah out? Dan ternyata 14 itu sudah tidak ada ya. Kenapa? Karena tidak ditampilkan out-nya, nggak disimpan ya sama IPython. Baik, related magic comment. Related magic comment. Ya, kita sekarang melanjutkan dengan perintah yang terkait dengan perintah magic ya. For accessing a batch of previous input at once, the percent history magic command is very helpful. Here is how you can print the first 4 input. Contoh misalkan kita buat persentase history min n 1 sampai 4 ya, maka import math 1, 2 medicine, 3 med cost, 4 print in ya. Jadi ketika kita membuat history ini 1 sampai 4 kita tampilkan boleh ya, bisa seperti ini. Oke. Jadi menarik ini untuk mengakses sekumpulan input sebelumnya sekaligus, maka perintah magic persentase history itu sangat membantu. Berikut adalah cara Anda dapat mencetak 4 input pertama ya. Jadi pakai history min n 1 sampai 4. Baik. As usual, you can type percent history dikasih dengan tanda tanya question ya. For more information and a description of option available. Jadi seperti biasa Anda dapat mengetik history dikasih tanda tanya untuk informasi lebih lanjut dan deskripsi opsi yang tersedia. Other similar magic command are presentasi rerun which will re-execute some portion of the command history, and percent save which saves some set of the command history to a file. Ya, jadi di sini adalah perintah magic serupa lainnya yaitu persentase rerun ya, yang akan menjalankan kembali sebagian dari riwayat perintah, dan persentase persen save ya, persentase save yang mana menyimpan beberapa rangkaian riwayat perintah ke file ya. For more information, untuk informasi selanjutnya saya sarankan I suggest exploring this using the question help functionality discussed in help and documentation in IPython on page 3. Jadi untuk selanjutnya nanti saya sarankan, maksudnya penulis menyarankan untuk menjelajahi menggunakan fungsi bantuan tanda tanya ya, yang mana telah dibahas dalam bab tentang help and dokumentasi, jadi bantuan dan dokumentasi di IPython di halaman yang ketiga. Baik, kita lanjut ke subbab berikutnya yaitu IPython dan cell comment. Kalau tadi adalah tentang dokumentasi ya. Sekarang IPython dan cell comment. When working interactively with the standard Python interpreter, one of the frustration you'll face is the need to switch between multiple windows to access Python tool and system command line tool. IPython bridges
this gap and give you a syntax for executing shell command directly from within the IPython terminal. The magic happen with the exclamation point, anything appearing after tanda seru lah ya, on a line will be executed not by the Python kernel, but by the system command line. Baik, ketika bekerja secara interaktif dengan interpreter Python yang standar, salah satu yang membuat kita frustasi yaitu ketika kita menghadapi tentang apa itu kebutuhan untuk beralih ya dari beberapa jendela untuk mengakses tool-tool Python dan juga mengakses sistem command line tool. Jadi tool untuk command line ya berbasis itu. IPython itu menjembatani kesenjangan ini dan memberi Anda sintaks untuk menjalankan perintah shell langsung dari dalam terminal IPython. Maka keajaiban terjadi dengan tanda seru. Apapun yang muncul setelah tanda seru pada baris tidak akan dijalankan oleh kernel Python, tetapi oleh baris perintah sistem. Dijalankan. The following assumes you are on a unique like system, jadi sistem unik ya, such as Linux or Mac OS X. Some of example that follow will file on Windows, which use a different type of shell by default. Talk with the 2016 announcement of native bal shell on Windows. Soon this may no longer be an issue. If you're unfamiliar with shell command, I suggest reviewing the shell tutorial put together by the always excellent Software Carpentry Foundation. Hal berikut ini mengasumsikan Anda menggunakan sistem mirip Unix seperti Linux atau Mac OS. Ya, beberapa contoh berikut akan gagal di Windows, yang mana menggunakan jenis shell berbeda secara default. Meskipun dengan pengumuman shell bash shell ya, BASH shell yang asli pada Windows di tahun 2016, mungkin ini tidak lagi menjadi masalah. Tapi jika Anda tidak terbiasa dengan perintah shell, saya sarankan untuk meninjau tutorial shell yang disusun oleh Software Carpentry Foundation yang selalu luar biasa. Ya. Lanjut 1.6.1 ya. Quick introduction to the shell. Bagaimana pengenalan singkat shell ya. A full intro to using the shell terminal command line is well beyond the scope of this capture. But for the uninitiated, we will offer a quick introduction here. The shell is a way to interact textually with your computer. Jadi event signs, the mid-90s, when Microsoft and Apple introduced the first version of their now ubiquitous graphical operating system, most computer users have interacted with their operating system through familiar clicking of menu and drag and drop movement. But operating system existed long before this graphical user interface and were primarily controlled to sequence of text input. At the prompt, the user would type a command and the computer will do what the user told it to. Thus early prompt system are the precursor of the cells and terminal that most active data scientists still use today. Baik. Jadi pengenalan lengkap ya, untuk menggunakan shell terminal atau yang disebut dengan command line itu berada di luar cakupan bab ini. Tetapi bagi yang belum tahu, kami akan menawarkan ya, akan memberikan pengantar singkat di sini. Shell adalah cara untuk berinteraksi secara tekstual dengan komputer Anda. Dan sejak tahun 1980-an ketika Microsoft dan Apple mengenalkan versi pertama dari sistem operasi grafis mereka yang sekarang ini ada di mana-mana ya. Sebagian besar pengguna komputer telah berinteraksi dengan sistem operasi ya, yaitu melalui klik menu, melakukan drag and drop, itu sudah sangat familiar ya. Namun sistem operasi sudah ada jauh sebelum antarmuka pengguna grafis ini dan terutama dikontrol melalui urutan input text, yaitu pada prompt. Pengguna akan mengetikkan perintah dan komputer akan melakukan apa yang diperintahkan pengguna. Jadi sebelum klik gitu, jauh sebelum itu ada interaksi dengan pengguna lewat prompt, ya, lewat kalau kita kan kalau di Windows itu CMD, kalau di Linux nanti bisa pakai terminal ya.
Sistem prompt awal itu adalah merupakan pendahulu dari sel dan terminal yang masih digunakan oleh sebagian besar ilmuwan data aktif sampai saat ini. Nah, jadi sampai hari ini masih gunakan. Saya pun juga masih menggunakan ya. Ketika belajar kita bermain di programming masih menggunakan prompt ya, command line. Baik, lanjut. Someone unfamiliar with the cell might ask why you would bother with this when you can accomplish many results by simply clicking on icons and menus. A cell user might reply with another question. Why hand icon and click menu when you can accomplish things much more easily by typing? While it might sound like a typical text preference impasse, when moving beyond basic tasks, it quickly becomes clear that the cell offers much more control of advanced tasks. Though admittedly, the learning curve can intimidate the average computer user. Jadi seseorang yang tidak terbiasa dengan sel, ya mungkin akan bertanya, mengapa Anda repot-repot dengan ini ya? Padahal Anda bisa mencapai banyak hasil hanya dengan mengklik ikon dan menu. Selesai sudah ya. Pengguna sel mungkin akan menjawab dengan pertanyaan yang lain. Mengapa harus mencari ikon dan mengklik menu ya? Jika Anda dapat menyelesaikan sesuatu dengan lebih mudah hanya dengan mengetik ya kan. Meskipun ini mungkin terdengar seperti ya apa ya? Kebuntuan teknologi ya pada umumnya. Pasti ada plus minusnya ya. Ketika melampaui tugas-tugas dasar dengan cepat menjadi jelas bahwa sel itu menawarkan lebih banyak kontrol atau tugas-tugas lanjutan. Meskipun memang kurva pembelajarannya dapat mengintimidasi pengguna komputer rata-rata. Artinya ya memang secara grafik kurvanya ya minim lah ya. Orang kan taunya klik icon selesai ya. Tapi ternyata masih digunakan sampai sekarang ya. As example, here a sample of a Linux OS X shell session where a user employs create and modifies directory and file on their system. Ya, OS X adalah prompt dan everything after dollar OS X atau dollar itulah prompt dan everything after the dollar sign is the typed command. Diketikkan text that it preceded by a tanda pagar ya. It mean just description rather than something you would actually type in. Sebagai contoh, berikut adalah sesi sel Linux atau OS X, di mana pengguna menjelajahi, membuat, dan memodifikasi direktori dan file dalam sistem mereka. Maka OS X dollar ini adalah prompt, yang mana dan semua yang ada setelah tanda prompt itu adalah perintah yang diketikkan. Ya, teks yang didahului dengan tanda pagar ya itu dimaksudkan hanya sebagai deskripsi. Nah, ini deskripsinya aja, penjelasan aja. Ya, penjelasan. Bukan masuk di sinilah ya. Bukan sesuatu yang Anda akan ketikkan di sini enggak. Jadi ini hanya deskripsi aja. Baik, ini contohnya ya dengan mulai inilah command prompt ya. Lanjut. Notice that all of this is just a compact way to do familiar operation. Navigating a directory structure, creating a directory, moving a file, etc. Ya. By typing command rather than clicking icon and menus. Note that with just a few command, pwd, ls, cd, ya, mcdir, mkdir, dan cp, ya, you can do many of the most common file operation. It's when you go beyond this basic that the cell approach becomes really powerful. Ya, perhatikan bahwa semua ini adalah sebuah cara ya yang lengkap ya untuk melakukan operasi yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu navigasi struktur direktori, membuat direktori, menghapus sebuah file dan lain-lain. Dengan mengetikkan perintah daripada mengklik ikon ya dan menu. Perhatikan bahwa hanya dengan beberapa perintah pwd, ls, cd, mkdir, cp ya, Anda dapat melakukan banyak operasi file yang paling umum. Saat Anda melampaui dasar-dasar ini, kita mampu
melewati dasarnya, maka pendekatan sel menjadi sangat kuat. Baik, itu ya. Jadi ini perintah sel di Python. Oke, itu ya. Kita sudah sampai di tentang penjelasan awal. Baik, kita itulah di sesi kita kali ini, yaitu sudah mulai mempelajari tentang sel. Tadi penjelasan singkat saja sel. Ya, nanti kita akan berikutnya di episode yang ke-7 kita akan belajar tentang perintah-perintah sel di IPython. Ya, karena nanti akan banyak kita ngetikkan dengan IPython. Oke, tetap semangat belajar Python, tentunya belajar data science ini ya, agar kita katamkan. Tadi kita sudah menginjak ke berapa ini? Halaman 17 selesai hari ini. Kita akan masuk periodenya berikutnya di halaman 18 dari total 548 halaman. Tetap semangat, insya Allah bermanfaat, yakin, bismillah kita akan selesaikan data science ini. Terima kasih. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Yes.